Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait nilai optimum dan minimum fungsi objektif. Nah, baik, kita langsung saja. Di sini misalkan ada soal, sebuah toko roti membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A memerlukan setengah kilogram gula pasir dan 1 kilogram tepung terigu. Roti B memerlukan 2 kg pasir dan 2 kg tepung terigu. Perusahaan memiliki persediaan gula pasir sebanyak 16 kg dan tepung terigu sebanyak 24 kg. Jika roti A dijual dengan harga 15.000 dan roti B 17.000, maka pendapatan minimum dan maksimum yang didapat perusahaan adalah sebesar. Baik, maka langkah pertama adalah kita memisalkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan X sebagai banyaknya roti A dan Y sebagai banyaknya roti B. Maka kita di sini bisa menggunakan tabel ya. Nah, di sini diketahui roti A gulanya membutuhkan 0,5 dan tepungnya 1 kg. Di sini saya tulis gulanya 0,5 karena setengah itu kan sama dengan 0,5 ya. Jadi saya di sini tulisnya 0,5 saja. Kemudian roti B memerlukan 2 kg gula dan tepungnya 2 kg juga. Lalu di sini ada persediaannya, gulanya berapa? Itu kan gulanya terdapat persediaan 16 kg dan tepungnya 24 kg. Kemudian dengan harga roti A-nya ada 15.000 dan roti B-nya 17.000. Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah dengan memodelkan matematikanya. Maka dari itu kita cari membuat model matematikanya. Yang pertama, 0,5x plus 2y kurang dari sama dengan 16. Untuk membuat model matematika sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Lalu X plus 2Y kurang dari sama dengan 24. Nah, kemudian kita tambahkan di sini X lebih besar daripada 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Karena tidak mungkin banyaknya itu minus ya, makanya jadi di sini kita tambahkan X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita menentukan tujuannya, fungsi tujuannya. Di sini diketahui bahwasannya harga jual roti A adalah 15.000 dan harga jual roti B adalah 17.000. Maka di sini kita mendapatkan fungsi tujuannya yaitu 15x plus 15.000x plus 17.000y. Nah, di sini saya menggunakan notasi Z besar ya untuk fungsi tujuannya. Baik, setelah kita menemukan fungsi tujuannya, maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan titik potong subu X dan Y. Nah, dengan cara merubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi, di sini kita tadi kan sudah membuat model matematikanya. Bentuknya kan ini pertidaksamaan. Maka untuk menentukan titik potong subu X dan Y, maka pertidaksamaan ini kita rubah menjadi persamaan. Maka kita lihat bentuk pertidaksamaan yang pertama itu kan 0,5x plus 2y kurang dari sama dengan 16. Maka di sini dirubah menjadi bentuk persamaan, maka menjadi 0,5x plus 2y sama dengan 16. Lalu kita kerjakan dengan menggunakan tabel bantu. Nah, kita misalkan x sama dengan 0 dan y itu sama dengan 0. Maka di sini 0,5x plus 2y sama dengan 16. Maka 0,5 dikali 0 ya, karena x-nya tadi yang pertama kita rubah dengan 0 ya. Nah, x-nya sama dengan 0, maka 0,5 kali 0 plus 2y sama dengan 15. Maka hasilnya 2y sama dengan 16, maka y sama dengan 16 per 2. Maka ketemu y-nya hasilnya 8. Jadi di sini y-nya 8. Titiknya berapa? Titiknya maka titik x, y-nya 0,8. Nah, kita lanjut, misalkan y-nya sama dengan 0, maka 0,5x plus 2 kali 0 sama dengan 16. Nah, maka langsung saja 0,5
ditambah 0 sama dengan 16. Nah, maka X-nya ketemunya 16 per 0,5. Jadi X-nya sama dengan 32. Begitu ya. Jadi sini ketika X-nya ketemu 32, maka titik potongnya ketemunya 32,0. Baik, kita langsung ke persamaan yang kedua, yaitu tadi bentuk pertidaksamaannya akan sebelumnya X plus 2Y kurang dari sama dengan 24. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan, maka menjadi X plus 2Y sama dengan 24. Kita gunakan tabel bantu juga, kita misalkan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka persamaannya X plus 2Y sama dengan 24. Ini duanya tipe ya, jadi 0 plus 2Y sama dengan 24. Y-nya maka ketemunya 24 per 2, maka Y-nya sama dengan 12. Begitu ya teman-teman. Oke, next, di sini Y-nya ketemu 12, maka X, Y-nya 0,12. Next, kita lanjut. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka X plus 2Y sama dengan 24. X plus 2 kali 0 sama dengan 24, maka X-nya ketemu 24. Begitu ya teman-teman. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik dari titik-titik yang sudah kita dapatkan. Nah, dari bentuk persamaan yang pertama, kita ketemu titik 0,8 ya. Nah, maka 0,8 di sini. Nah, lalu selanjutnya 32,0. Nah, lalu selanjutnya kita tarik garis penghubung. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bentuk pertidaksamaannya tadi kan kurang dari sama dengan ya, maka nanti arsirannya ke bawah mendekati titik uji ya teman-teman. Titik ujinya 0,0 sudah kita pelajari kemarin, jadi nanti arsirannya ke bawah gitu. Kemudian selanjutnya kita lihat titiknya 0,12 dan 24,0. Kita cari garis penghubungnya. Nah, di sini. Lalu langkah selanjutnya apa? Kita cari daerah penyelesaiannya. Untuk mencari daerah penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, di video sebelumnya. Nah, jadi tapi di sini saya punya triks ya. Saya akan bagi-bagi tips buat kalian. Jadi ketika tandanya di sini kurang dari sama dengan, maka nanti grafiknya itu mendekati titik uji. Kita kemarin menggunakan titik uji 0,0 ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau gunakan titik uji misal 1,1 itu boleh. Tapi nanti kita lihat grafiknya itu mendekati titik uji gitu ya teman-teman. Di sini kurang dari sama dengan, jadi mendekati titik uji. Titik ujinya di sini 0,0. Nah, dari ketika kita sudah menemukan titik uji, maka kan tadi kurang dari sama dengan itu kan berarti mendekati titik uji. Berarti arsirannya ke arah bawah ya teman-teman. Nah, jadi nanti daerah penyelesaiannya ketemunya seperti ini gitu. Keduanya ya, dari kedua pertidaksamaan ini. Nah, namanya sistem pertidaksamaan linear kan kita sudah belajar kemarin, ada dari merupakan gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan. Nah, sini bisa dilihat. Jadi jangan hanya satu pertidaksamaan yang dicek, tapi dua-duanya gitu ya. Jadi nanti akan ketemu daerah penyelesaiannya. Langkah selanjutnya apa? Kita tentukan titik-titik dari daerah penyelesaiannya. Nah, di sini kita dapatkan ada garis potong ya. Di sini ada titik baru, tapi belum ketahuan titiknya ya. Nanti kita cari. Kemudian ada titik 0,8, ada 24,0 dan ada 0,0 ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan mencari titik potong nih. Titik potong yang tadi titik belum ketemu ya teman-teman, belum. Jadi kita akan cari titik potongnya. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu dengan menentukan titik potong pertidaksamaannya, maka dengan cara mengeliminasi. Nah, ketika kita mengeliminasi kedua persamaan, kita rubah dulu nih, sama kayak tadi kita rubah bentuk pertidaksamaannya menjadi persamaan.
Teman-teman bisa lihat ya di sini. Tadi kan 0,5x plus 2y kurang dari sama dengan 16. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan. Jadi 0,5x plus 2y sama dengan 16. Sama halnya dengan pertidaksamaan yang kedua, kita rubah menjadi bentuk persamaan. Untuk eliminasi sudah dipelajari waktu SMP ya teman-teman. Jadi tidak perlu saya ulang. Lalu langkah selanjutnya apa? Karena di sini sudah ada variabel yang memuat sama ya, maka kita langsung saja kurangkan. Nah, di sini kita kurangkan, maka nanti hasilnya ketemunya minus 0,5x sama dengan minus 8. Maka x sama dengan minus 8 per minus 0,5. Maka hasilnya x-nya sama dengan 16. Next, lalu langkah selanjutnya kita gunakan substitusi saja ya teman-teman biar lebih mudah. Nah, saya pilih persamaan yang kedua supaya lebih mudah, tapi kita bisa menggunakan persamaan yang mana saja. Nah, kita masukkan x-nya tadi 16 plus 2y sama dengan 24, 2y sama dengan 24 minus 16, 2y sama dengan 8, y sama dengan 8 per 2, y-nya sama dengan 4. Oke, langkah selanjutnya apa? Setelah kita ketemu ini berarti kita udah ketemu ya titiknya berapa? 16,4. Angka selanjutnya kita menentukan nilai optimum fungsi objektif. Nah, tadi kita sudah mencari fungsi tujuannya ya, yaitu z sama dengan 15.000x plus 17.000y. Maka di sini kita langsung uji menggunakan titik-titik yang sudah kita temukan ya. Yang pertama ada 0,8. Nah, kita masukkan x-nya 0, y-nya 8, 136.000. Lalu kita masukkan titik yang kedua ya, tadi yang sudah kita cari. Nah, kita masukkan x-nya 16, y-nya 4. Lalu titik yang ketiga yaitu 24,0. Nah, kita masukkan x-nya 24 dan y-nya 0. Nah, dari sini bisa ketahuan ya nilai minimum dan maksimum pendapatan yang akan diterima berapa. Maka pendapatan minimum toko roti adalah sebesar 136.000 dan pendapatan maksimum toko roti adalah 360.000. Nah, jadi itu teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.